Kisah burung hut-hut, pengantar pesan Nabi Sulaiman alaihi salam. Referensi Sahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 6, Tafsir Surat An-Naml ayat 15-44. Diambil dari www.muslimkecil.com. Baik teman-teman, mari kita simak kisah yang akan dibawakan oleh Mbak Elia. Pada zaman dahulu hiduplah seorang nabi. Allah Ta'ala menganugerahkan kepadanya kerajaan yang besar dan pasukannya yang banyak. Dialah Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah mengajarkan kepadanya bahasa binatang hingga ia bisa bercakap-cakap dengan binatang. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan pasukannya singgah ke suatu negeri yang tanahnya tandus. Beliau kemudian ingin mencari sumber air. Lalu beliau mencari salah satu anggota pasukannya yang pandai mencari sumber mata air. Dialah burung hut-hut. Akan tetapi setelah dicari-cari, Nabi Sulaiman tidak menemukan burung hut-hut. Nabi Sulaiman mengatakan akan menghukum burung hut-hut kecuali ia datang dengan alasan yang jelas. Tak lama kemudian datanglah burung hut-hut. Lalu ia bercerita bahwa ia melihat sebuah negeri yang bernama negeri Saba. Negeri itu diperintahkan oleh seorang wanita. Wanita itu mempunyai singgasana yang besar. Akan tetapi ia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah. Syaitan telah menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka. Syaitan juga menghalangi mereka dari jalan Allah hingga mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah matahari. Kemudian Nabi Sulaiman menulis surat untuk wanita pemimpin kerajaan Saba tersebut, yakni Ratu Balqis. Maka berangkatlah hut-hut ke negeri Saba. Ia langsung mendatangi Ratu Balqis di sebuah kamar pribadi sang ratu. Burung hut-hut menjatuhkan surat itu dari salah satu lubang dinding istana. Surat itu jatuh tepat di hadapan Ratu Balqis. Hut-hut berpaling saat kepada sang ratu untuk memberi salam dan hormat. Ratu Balqis saat itu merasa heran dan takut terhadap peristiwa yang disaksikan. Kemudian ia menghampiri surat itu, mengambilnya, membuka sampulannya dan membacanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Setelah itu Ratu Balqis membaca surat itu. Ia segera mengumpulkan pembesar negerinya. Ia berkata, "Hai pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku surat yang mulia." Kemudian Ratu Balqis membacakan isi surat di hadapan pembesar negerinya. Kemudian Ratu Balqis meminta pendapat kepada pembesar kerajaannya. Pembesar negeri menyerahkan keputusan kepada Ratu Balqis. Mereka tidak akan menentang keputusan Ratu Balqis. Mereka akan menanti dan mematuhinya. Akhirnya Ratu Balqis mengambil langkah perdamaian yang saling menyerahkan hadiah. Ratu Balqis menawarkan kepada Nabi Sulaiman
untuk tidak saling menyerang. Ratu Balkis mengirimkan hadiah yang sangat banyak kepada Nabi Sulaiman melalui utusannya. Akan tetapi Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut. Nabi Sulaiman tidak terbujuk dengan harta. Nabi Sulaiman tidak akan membiarkan kaum negeri Saba terus berbuat kesyirikan. Nabi Sulaiman menyuruh utusan Ratu Balkis kembali dan menyuruh kaum negeri Saba untuk tunduk kepada ajaran tauhid yang dibawa Nabi Sulaiman. Setelah Ratu Balkis mengetahui hal itu, ia segera memutuskan untuk datang ke kerajaan Nabi Sulaiman dengan membawa para raja bawahannya. Ia memerintahkan kepada orang kepercayaannya untuk menjaga singgasana yang selama ini ia duduki. Singgasana itu terletak dalam 7 lapis istana. Ia mengunci setiap lapis istana tadi dan menyerahkan kuncinya kepada orang kepercayaannya. Kemudian berangkatlah Ratu Balkis beserta 12.000 raja bawahannya. Ketika pasukan Ratu Balkis semakin mendekat, Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh manusia dan jin yang menjadi bawahannya. Ia bertanya, siapakah yang dapat menghadirkan singgasana Ratu Balkis? Jin Ifrit menghadapi untuk menghadirkannya sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempatnya. Akan tetapi Nabi Sulaiman ingin lebih cepat daripada itu. Akhirnya As-Sohaf, sang sekretaris, menghadapi untuk menghadirinya untuk mata Nabi Sulaiman sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip. Lalu As-Sof berdoa kepada Allah dan kemudian singgasana itu hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan para bawahannya untuk merombak sebagian bentuk singgasana tersebut. Hal ini dilakukan beliau untuk menguji kecerdasan Ratu Balkis, apakah ia masih mengenal singgasananya atau tidak. Ratu Balkis telah datang. Nabi Sulaiman menguji kecerdasannya untuk mengatakan, serupa inikah singgasanamu dengan kecerdasannya? Ratu Balkis menjawab, seakan-akan singgasana ini adalah singgasanaku. Jawaban ini membuktikan kecerdasan dan ketelitiannya. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan Ratu Balkis untuk masuk ke dalam istananya. Kemudian Ratu Balkis melihat lantai istana itu. Ratu Balkis mengira itu adalah sebuah kolam yang besar. Maka ia pun menyingkapkan penutup betisnya supaya pakaiannya tidak terkena air. Melihat hal tersebut, Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya itu adalah istana licin yang terbuat dari kaca. Ratu Balkis pun melihat betapa besarnya kebesaran dan keagungan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Ratu Balkis pun masuk Islam dan tunduk bersumpah di hadapan Allah yang Maha Perkasa dan Maha Agung. Ia berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah
berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb semesta alam. Selesai.